teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Lulu Luciana Sinurat dengan NIM 31924211024 dari kelas A Reguler 2019, jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang topik perencanaan bisnis. Adapun pembuatan video ini ditujukan untuk pemenuhan tugas dalam mata kuliah Kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Ritu Sidik dan Ibu Dita Eka Pertiwi. Jadi teman-teman, di sini kita akan membahas tentang perencanaan bisnis atau business plan. Jadi perencanaan bisnis ini dapat kita artikan sebagai dokumen tertulis yang menggambarkan semua unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai waktu usaha. Jadi sederhananya teman-teman, perencanaan bisnis ini adalah kegiatan atau hal yang dipersiapkan oleh calon pengusaha untuk memulai usaha atau bisnisnya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kita akan bahas tentang manfaat dari adanya perencanaan bisnis atau business plan. Nah, yang pertama itu adalah tujuan dari bisnis yang akan dibangun menjadi lebih jelas. Yang kedua, membantu calon pengusaha dalam mengembangkan ide bisnis. Yang ketiga, membantu calon pengusaha dalam mencari sumber-sumber dana untuk bisnis yang akan dibangun. Yang keempat, memprediksi masa depan. Dan yang kelima, membantu calon pengusaha di dalam membuat keputusan terkait dengan bisnis yang akan dibangunnya. Selanjutnya, di sini kita akan bahas tentang tipe-tipe perencanaan bisnis. Jadi teman-teman, ada 3 tipe perencanaan bisnis. Yang pertama itu perencanaan terpusat. Jadi teman-teman, perencanaan terpusat ini adalah perencanaan di mana seluruh kegiatan dari mulai tingkat atas sampai tingkat yang paling rendah itu diatur oleh pemimpin pusat. Yang kedua ada perencanaan indikatif. Nah, perencanaan indikatif ini adalah perencanaan yang bertumpu pada mekanisme pasar di dalam mengalokasikan sumber-sumber produksi dan hasilnya. Nah, yang ketiga itu ada perencanaan pembangunan. Jadi, perencanaan pembangunan ini merupakan perencanaan yang dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur dari dua perencanaan sebelumnya, yaitu perencanaan terpusat dan perencanaan indikatif. Ya teman-teman, di sini kita akan bahas tentang prinsip-prinsip perencanaan bisnis. Jadi ada 5 prinsip perencanaan bisnis. Yang pertama itu fokus, yang kedua rasional dan faktual, yang ketiga berkesinambungan dan estimasi, yang keempat prepare dan fleksibel, dan yang kelima itu operasional. Ya teman-teman, di sini kita akan bahas komponen-komponen yang ada dalam perencanaan bisnis. Nah, ada 7 komponen nih teman-teman. Yang pertama itu adalah deskripsi mengenai bisnis atau usaha yang akan ditekuni. Yang kedua itu strategi marketing. Yang ketiga, pahami kompetitor. Yang keempat, rencana desain dan pengembangan produk. Yang kelima, rencana operasional dan manajemen. Yang keenam adalah biaya. Yang ketujuh, membuat kesimpulan. Baiklah teman-teman, sampailah kita kepada bagian akhir dari materi tentang perencanaan bisnis. Jadi, dari keseluruhan materi yang saya sudah sampaikan, dapat kita simpulkan bahwasanya perencanaan bisnis atau business plan ini dapat menggambarkan kesiapan dari calon entrepreneur atau calon pengusaha yang terjun langsung dalam dunia bisnis. Melalui business plan ini dapat diketahui seberapa dalam calon entrepreneur atau calon pengusaha mengetahui bisnis yang sedang dia rancang atau ia rencanakan. Hal itu terlihat dari seberapa kompleks dan rinci business plan yang dia susun. Nah, calon investor atau lembaga keuangan pemberi kredit juga akan melihat kesiapan calon entrepreneur dari business plan yang mereka susun. Nah, business plan atau perencanaan bisnis ini akan memperlihatkan apakah bisnis atau usaha yang sedang direncanakan tersebut realistis untuk dijalankan. Baiklah teman-teman, demikianlah video saya tentang materi perencanaan bisnis. Saya berharap video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Akhir kata, saya Lulu Luciana Sinurat pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.